lirik-lirikan lah ya. Bro, bro, bro. Terus lepas dulu. Terus. I want the world to know that you live. Like you fire, like you fire, like you fire. Let your presence come and Saya ucapkan salam. Shalom. Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kita pada hari ini di akhir bulan yang ke-6. Dan kami juga tidak lupa menyapa bagi Bapak Ibu yang dapat bersama dengan kami beribadah melalui YouTube GBI Tarutung Kota maupun di gelombang radio 107,7 FM. Kami percaya pagi hari ini setiap kita Facebook ya. Di Facebook GBI Tarutung Kota, saya percaya pagi hari ini setiap kita sudah bersiap-siap dan hati kita, setiap kita merindukan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ada berapa banyak di sini yang merindukan hadirat Tuhan? Ya, kami mohonkan yang ada duduk di belakang supaya berangsur ke depan. Biar nanti yang belakangan datang boleh duduk di belakang. Sambil kita bangkit berdiri. Silakan beranjak ke depan Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita sapa sebelah kita dengan salam sehati. Katakan salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Buat saat yang terbaik, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Waktu yang terindah Engkau masih berikan bagi kami. Kembali kami boleh beribadah Tuhan. Sungguh banyaklah Tuhan yang lakukan di dalam kehidupan kami. Banyaklah maksud-Mu Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau menyanyikan pujian kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, pintu surga-Mu akan terbuka bagi setiap kami. Lawatan-Mu boleh bekerja bagi kami, bagi negeri kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau masyurkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh banyaklah yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan
bersyukur bagi Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhan. Katakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Dengan nyanyian pujian. Sungguh banyaklah yang Tuhan lakukan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kami akan terus bersyukur di hadapan Tuhan. Kami akan terus menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau selalu pelihara kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Biarlah senantiasa pujian, nyanyian syukur di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu kasih dan setiamu tak pernah lalu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang begitu baik bagi hidup kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di
syukur, nyanyian pujian buat kasih setiamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari nyanyikan syukurmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, buka mulutmu, katakan terima kasih, terima kasih. Nyanyian semua, nyanyian pujian hanya bagimu. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat perlindunganmu, buat anugerahmu. Terima Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, Raja segala
Tuhan ditinggikan. Namamu ditinggikan selamanya. Katakan haleluya. kepadamu Allah kami di pagi hari yang indah ini. Karena kami sadari, bukan karena kuat gagah kami ada di tempat ini, semua oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ada bersama dengan kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas itu menyelimuti setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Musim demi musim yang kami jalani, kami kuat karena kasih setia Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari ini bersama dengan umat-Mu di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, kami mengangkat doa-doa kami. Diberkatilah seluruh umat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, sawah ladang kami, usaha kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, Tuhan jadikan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lindungi setiap kami. Proteksi darah Yesus itu menjadi milik kami. Jauhkan daripada kami kecelakaan, jauhkan
segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Mari setiap kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berharga di matamu segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh datang menyembah Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan kembali mendengarkan Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Hamba memberkati setiap hati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biar hati kami Tuhan menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanam untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini untuk memeteraikan setiap firman yang akan disampaikan. Yang menguatkan kami, memulihkan kami, dan membebaskan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya memastikan waktu supaya saya tidak terlalu lama dan kemana-mana. Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 10, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di dalam bahasa Inggrisnya katanya gini, fear not for I am with you, I am your God. Bapak Ibu, kata pertamanya adalah dalam bahasa Indonesia dikatakan janganlah takut. Kalau orang tua ke anaknya, jangan pergi ke sana. Jangan pegang pisau ya. Itu kata apa Bapak Ibu?
Kalimat apa itu? Kalimat apa? Larangan, oke. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kata jangan itu adalah kata perintah, kalimat perintah. Janganlah takut. Itu kalimat perintah. Bapak Ibu, hari ini melalui firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 ini, Tuhan bilang, Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kepada kita, katanya janganlah takut. Kenapa? Karena aku bersama-sama dengan engkau. Dikatakan sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih satu perintah, Tuhan punya alasan dan Tuhan punya tujuan di balik semua perintah yang Dia berikan kepada kita. Alasan Tuhan, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Tuhan sambung, sebab aku menyertai engkau. Tuhan gak cuma berhenti di kata jangan takut. Tapi Tuhan katakan sebab aku menyertai engkau. Hari-hari ini banyak orang takut dengan kondisi yang terjadi. Bahkan dengan kondisi new normal sekarang katanya ya. New normal. Banyak orang yang aduh gimana ya nanti ya. Gimana dengan masa depan? Orang mungkin lebih luas lagi, bagaimana dengan masa depan dunia ini? Aduh boro-boro gak usah deh mikirin dunia. Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Karena ke depannya tidak akan ada yang pasti. Tapi Tuhan bilang, Bapak Ibu hari ini kepada kita, jangan takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau katanya. Ada 5 hal saya pelajarin dan saya renungkan. Saya baca kembali, kemarin saya lihat ini apa ya maksud Tuhan tuh gimana sih sebenarnya dari Yesaya 41. Mungkin kalau kita merenungkan ini bacanya cuma sebentar aja Bapak Ibu. Yaudah Tuhan bilang jangan takut. Yang paling bisa nempel di otak kita itu adalah apa? Sebab aku menyertai engkau. Udah gitu doang. Tapi kalau kita mau baca dan benar-benar renungkan ayat ini Bapak Ibu, ada 5 hal yang kita bisa lihat. Kenapa sih Tuhan minta supaya Tuhan perintahkan kita jangan takut. Yang pertama Bapak Ibu katanya jangan takut sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam perjalanan iman kita Bapak Ibu, apalagi dengan masa-masa sekarang, kita sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apalagi dengan adanya sosial media, dengan semua yang kita baca, semua informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita, itu sangat mempengaruhi cara kita merespon, cara kita bertindak, dan cara kita berpikir hari-hari ini. Banyak hal yang di luar sana, mungkin satu hari kita bisa menerima pesan tentang masalah COVID, tentang masalah ini dan itu lebih banyak mempengaruhi kita daripada kebenaran firman Tuhan, daripada apa yang kita percayai, daripada apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang yang pertama, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau di dalam bahasa Inggris, fear not for I am with you. Jadi aku beserta engkau dengan aku bersama dengan engkau. I am with you, aku bersama dengan engkau. Agak beda, tapi kalau for I am with you, itu lebih personal menurut saya, lebih pribadi. Tuhan ada dengan saya. Kalau beserta itu kayak ya bareng gitu. Kalau for I am with you, itu artinya Tuhan ada dengan saya sama-sama. Dia kayak pegang tangan saya gitu. I am with you itu kayak jalan bareng pegang gitu. Kita sama-sama. Kalau beserta menurut saya nih, jadi terjemahan tuh agak beda-beda dikit lah. Beserta ya ini kayak kita nih beserta sama-sama gitu bareng.
Karena Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada bareng sama kita, bersama dengan kita. Jangan takut. Kadang kita lupa, kenapa? Karena kita pikir kita, oke, ya Tuhan sih iya bareng sama kita, ada sama kita. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih takut? Karena mereka lupa siapa Allah yang bersama-sama dengan mereka. Allah yang bersama dengan saudara adalah Allah yang lebih besar daripada apa yang di depan saudara. Allah yang bersama dengan saudara lebih besar dari semua ketakutan yang saudara punya saat ini. Amin. Amin. Kadang kita dengar ada orang buat status klise banget. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar daripada ketakutanmu. Tuhan lebih besar dari apapun yang kau hadapi saat ini. Tapi masalahnya kita berhenti cuman sampai oh iya tulisannya bagus. Oh statusnya keren. Tapi pernahkah kita merenungkan sampai dalam? Iya ya. Benar-benar sampai jauh kedalaman hati kita. Sampai seluruh daging kita, tubuh kita, pemikiran kita tahu. Bahwa Tuhan saya lebih besar. Dan itu boost your confidence. Itu building your faith. Kalau kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, itu akan membangun rasa percaya diri kita. Itu akan membangun iman kita, Bapak Ibu. Yang kedua, janganlah bimbang katanya. Sebab aku ini Allahmu. Dalam bahasa Inggrisnya, for I am your God. Tuhan di sini kalau di dalam bahasa aslinya itu Yahweh, sovereign God, Allah yang berdaulat. For I am your God, itu sangat pribadi loh saudara. It's really personal, sangat pribadi sekali. Bahwa Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu adalah Allah saudara, punya saudara. Karena kadang kita mikir bahwa Tuhan tuh ya jauh, duduk di singgasana di tahtanya. Tuhan yang berkuasa itu, katanya itu Tuhan kita, Tuhan saudara. Jangan takut, for I am with you. Jangan takut karena aku beserta engkau. Yang kedua, jangan bimbang. Kenapa? For I am your God. Karena aku adalah Allahmu. Yang ketiga, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Meneguhkan itu Bapak Ibu tahu meneguhkan? Ada yang tahu? Jadi ada orang yang udah kalau teguh itu kuat kan, kokoh gitu. Berarti kalau hidup kita lagi lemah, hidup kondisi kita lagi gak enak, Tuhan yang teguhkan kita. Ketakutan itu sering buat orang shivering. Ketakutan buat orang gemetar, goyah. Shivering itu goyah. Dan Tuhan bilang, aku yang akan meneguhkan engkau. Harta kita gak bisa neguhin kita. Kalau udah ada penyakit, apapun itu, saya gak mau singgung masalah corona dan sebagainya. Waktu tubuh kita lemah, obat itu mungkin meneguhkan sementara. Tapi saya mau katakan, peneguhan yang sempurna dan sejati itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, jangan takut kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong kita. Saya sangat salut, kemarin saya buka, semalam waktu saya renungkan ini saya buka lagi Mazmur, saya lihat. Bapak Ibu, Daud itu luar biasa. Kenapa? Karena kapanpun Daud mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya. Daud ini kisahnya luar biasa, saya gak perlu cerita kepada saudara detailnya. Tapi perjalanan Daud, Bapak Ibu, perjalanan iman Daud dimulai waktu dia ada di padang gurun menggembalakan
2-3 ekor domba. Dan di sana dia membuktikan bahwa Tuhan adalah pertolongannya. Di sini yang keempat dia katakan, aku akan menolong engkau. Tuhan bilang jangan takut, kenapa? Karena pertolongan kita datang dari Dia. Bapak Ibu, kalau pertolongan manusia itu sementara. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ngalamin masalah keuangan, mungkin besar banget masalah keuangannya, ya. Berapa banyak orang sih mungkin yang bisa mau tolong Bapak Ibu? Seberapa mampu manusia menolong kita? Saya percaya bahwa pertolongan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tolong, gak usah deh Tuhan kerahkan kekuatan yang seperti apa. Gini aja. Pintu terbuka untuk kita, pertolongan Tuhan luar biasa. Karena itu jangan takut Bapak Ibu. Yang kelima, jangan takut, kenapa? Ini pribadi sekali. Dia bilang begini, karena katanya, I will uphold you with my righteous hand. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, saya harus kasih tahu supaya kita tuh bisa lebih nangkep pasal ini, ayat ini. Karena ini sangat pribadi sekali. Dia bilang bahwa I will uphold you with my righteous hand. Uphold, ya, uphold itu artinya menopang sebenarnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, aku akan dalam bahasa Indonesianya apa? Aku akan memegang. Kalau kita bilang memegang kan, memegang kan kayak gini aja, pegang. Saya nggak bisa ini karena kita tidak boleh bersentuhan kan. Saya nggak bisa praktekin. Tapi kalau uphold, menopang Bapak Ibu itu gini loh Bapak Ibu, ya kan? Menopang tuh gini bukan sih? Iya nggak? Iya kan? That's the difference. Kadang kalau kita lihat, saya bukan sering sih, cuman saya kalau lihat satu ayat, saya selalu lihat bahasa Inggrisnya, bukan sok-sokan, bukan. Saya pengen tahu lebih dalam, apa sih maksudnya. Karena terjemahannya agak berbeda sedikit. Tapi kalau kita lihat ayat ini, kata memegang saja, dan dia bilang dengan tangan kananku yang memberi kemenangan, itu saja sudah luar biasa. Tapi artinya yang lebih dalam lagi Bapak Ibu, Tuhan yang menopang hidup kita. Kalau Tuhan yang menopang hidup kita, Allah yang besar itu yang menopang hidup kita, Allah yang sudah pernah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, kenapa kita harus takut? Kalau Tuhan sudah berkati Bapak Ibu, gak pernah kelaparan sebelum-sebelumnya, kenapa harus takut sekarang? Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Timotius, bukan Rasul yang bilang jangan takut akan hidupmu, tapi Yesus sendiri yang bilang jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kalau Tuhan sendiri sudah bilang jangan khawatir akan hidupmu, kenapa kita harus menyusahkan diri kita dengan semua ketakutan yang kita miliki dalam hidup kita? Gak gampang Bapak Ibu, saya percaya gak gampang. Kenapa? Dalam perjalanan iman kita, dalam setiap musim hidup kita, ada banyak hal. Mungkin kita menang hari ini, besok ngalamin lagi level yang berbeda, ketakutan yang berbeda. Tapi percayalah Bapak Ibu, di dalam level ketakutan yang seperti apapun, firman Tuhan ini gak bilang, nanti di ketakutan yang level A, aku menyertai engkau. Di ketakutan yang level 10, aku gak menyertai engkau, enggak, tidak ada. Tapi Tuhan bilang bahwa apapun yang terjadi jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan engkau, aku yang akan tolong engkau, aku yang akan topang hidupmu. Tidak gampang, kenapa?
Karena rasa percaya kita kepada Tuhan itu hanya sejauh pengenalan kita akan Dia. Kalau saudara kenal siapa Allah yang saudara sembah, maka rasa percaya saudara itu akan berbeda. Bapak Ibu, sekitar 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh adik saya yang sedang kuliah, di adik kami yang paling bungsu, dan kemudian dia bilang, Kak, koasnya akan mulai dan koasnya nggak online lagi, jadi akan ke rumah sakit. Adik saya kuliah kedokteran dan kemarin baru selesai dan mereka harus koas. Jadi setelah selesai sarjana kedokteran, koas selama kurang lebih 1 tahun lebih. Karena COVID, jadi sudah mulai koas sebenarnya bulan Februari. Tapi karena COVID sejak bulan 3, bulan Maret, mereka koasnya online. Yang namanya koas sebenarnya agak gak afdol kalau ya harus ke rumah sakit gitu. Tapi semua mahasiswa diharuskan, ya karena memang menjaga, ya sudah. Saya sempat khawatir waktu Pak Jokowi bilang bahwa semua mahasiswa kedokteran tingkat akhir turun untuk bantuin masalah COVID. Saya udah, aduh Tuhan, adik saya bahkan belum, masih sarjana kedokteran, belum jadi dokter, aduh bagaimana ini gitu. Saya agak lega ketika waktu itu mereka diinformasikan bahwa mereka akan koas online. Berapa minggu lalu dia telepon ya, dan dia bilang udah nggak koas online lagi, terus sudah mulai ke rumah sakit. Saya diam Bapak Ibu, saya diam, saya mikir, saya takut, jujur saya takut. Kenapa? Karena kalau mereka harus ke rumah sakit, artinya resiko untuk terpapar dengan COVID-19 karena ada beberapa kasus di sana di tempat mereka itu memenuhi, itu cukup tinggi kan gitu. Dan itu memenuhi seluruh pemikiran saya. Bener. Saya sampai bilang gini, kalau misalnya kalau misalnya enggak mau ikut boleh. Tapi saya harus, itu namanya cuti, saya baru bisa akan koas ya nanti semester depan. Tapi saya mau ngapain Kak? Dia bilang. Dan saya juga nggak mau kehilangan waktu. Kalau resiko semua juga punya katanya. Dia justru lebih tenang menghadap. Dia ini anak yang sangat dewasa, paling kecil tapi ada waktu-waktu di mana dia yang lebih dewasa daripada kami kakak-kakaknya. Dan sampai dia bilang, Kak, kami akan dilengkapi dengan APD medik level 2 gitu. Tapi walaupun dia bilang begitu, dia bilang A, B, C, D, E semuanya, Kak gini-gini. Dan bahkan dia bilang, koasnya itu kami harus ke rumah sakit cuma 2 kali kok seminggu. Karena kalau mereka koas harus jaga dan sebagainya, dia bahkan bilang, Kak kami gak akan jaga gitu. Aduh, saudara saya butuh waktu 2 hari untuk mikirin. Saya telepon semua adik saya dan bau saya yang jadi orang tua kami rapat online. Jadi bukan hanya di kantor yang virtual meeting, kami juga rapat keluarga virtual meeting. Kami cerita dan kemudian semua mereka setuju kecuali saya. Saya bilang saya butuh waktu untuk mikirin. Dan kemudian ada satu perkataan dari bau saya yang bilang gini, dimanapun tetap akan punya resiko. Dia masuk atau tidak masuk pun koasnya, tidak ikut saat ini, tetap akan punya resiko. Itu pun tidak cukup Bapak Ibu untuk menenangkan saya. Saya bilang, saya telepon mentor saya telepon abang rohani saya, kakak rohani, suami istri di Medan. Saya bilang, Kak, itu mereka sudah jadi kakak rohani saya sejak pelayanan di Medan, sejak kuliah. Saya bilang, saya takut. Kalau nanti adik saya kenapa-napa, dia paling kecil. Ini she's our baby. Ini namanya anak paling kecil ya, gitu. Terus abang rohani saya bilang, Melva, kenapa kamu lupa kalau kamu punya Allah? Kamu lupa kalau kamu punya Allah yang luar biasa. Kamu bisa jagain dia. Kamu bisa suruh gak usah koas dan sebagainya.
mungkin kita bisa jagain. Kami mungkin udah pulang aja secara fisik boleh. Tapi Bapak Ibu, penjagaan dan perlindungan yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Ketakutan saya itu gak akan mengubah apapun. Sejenak Bapak Ibu saya lupa bahwa saya punya Tuhan yang besar. Waktu itu saya diingatkan betapa dangkalnya saya. Saya gak bisa ngelihat pada waktu itu bahwa Tuhan mampu menjagai adik saya. Saya gak ada sama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kita gak mungkin ada sama-sama 24 jam dengan orang-orang yang kita kasihi. Anak-anak kita mungkin, saudara-saudara kita. Banyak ketakutan, banyak hal yang mempengaruhi. Saya takut kenapa? Karena semua yang saya baca, informasi yang saya terima. Tapi saya mau katakan hari ini, bahwa Tuhan mampu, bahkan lebih daripada mampu, menjagai hidup kita, menjagai hidup adik saya. Saya disadarkan betapa sebenarnya Bapak Ibu setiap hari kita perlu ingatkan diri kita, Tuhan bersama dengan kita. Setiap hari kita harus ingatkan diri kita bahwa Tuhan membimbing kita, menolong kita, menopang kita, dan menguatkan kita. Setiap hari kita harus katakan kepada diri kita, Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Tuhan akan tolong aku dan Tuhan akan lepaskan aku. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, kami nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Hai jiwaku, janganlah engkau takut sebab Allahmu, Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dia yang akan menolong engkau, Dia akan meneguhkan engkau, Dia akan menguatkan tangan dan kakimu, Dia yang akan menyembuhkan engkau, Dia yang akan menyediakan pertolongan kepadamu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau berjalan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan memegang tangan kanan kami. Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap mempercayai Engkau Tuhan. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kami mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, justru di saat-saat ini Tuhan, Engkau rindu menyatakan diri-Mu
dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman GB Tarutung Kota Minggu 28 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang beribadah di GB Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan pertama dan kedua sekaligus setelah ibadah selesai, yaitu persembahan umum, persepuluhan, pembangunan, diakonia, ataupun ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping gereja. Sambil jemaat beranjak pulang dan memberikan persembahan di pintu, kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari menara doa masih berjalan secara online pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada disilakan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa sementara ini masih dialihkan ke doa puasa online dari GB Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, dan ibadah ketiga 11 WIB. Dan perlu kami informasikan bahwa ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Dan untuk jemaat lanjut usia, roti dan anggur perjamuan kudus dapat diambil di gereja setiap harinya atau dapat menghubungi sekretariat untuk dapat diantarkan ke rumah jemaat yang lanjut usia. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live streaming GB Tarutung Kota dan radio komunitas GB Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan untuk ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Jangan lupa nanti sambil keluar, sambil kita tetap menjaga jarak. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Daerahku
kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang kata senantiasa memberkati menyertai engkau mulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sambil tetap menjaga jarak Bapak Ibu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya Jangan lupa tetap menjaga jarak Bapak Ibu.